Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk perkuliahan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas tentang Human Resources Audit atau audit sumber daya manusia. Manusia merupakan sumber daya manusia yang paling penting dan menentukan dalam arah dan perubahan suatu organisasi. Hal ini disebabkan bahwa tanpa manusia sebagai penggeraknya, organisasi menjadi kumpulan resources yang tidak berguna. Sumber daya manusia menjadi pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Aspek keuangan, pemasaran, mutu, lingkungan, manajemen operasional, internal maupun eksternal, maka sumber daya manusia perlu juga diaudit untuk memeriksa dan melihat sejauh mana fungsi-fungsi sumber daya manusia dalam organisasi itu memenuhi asas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Pengertian audit sumber daya manusia. Menurut Gomez Mejia tahun 2001 halaman 28, audit sumber daya manusia itu merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut Rifai tahun 2004 halaman 548 mengatakan bahwa audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan atau perbaikan. Fungsi audit sumber daya manusia di sini dibedakan menjadi 3 bidang utama, yaitu yang pertama, policy audit. Yang dimaksud dengan policy audit atau manajemen audit yaitu penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif. Fungsi yang kedua yaitu performance operational audit. Maksudnya yaitu suatu kegiatan penilaian yang sistematis dilaksanakan secara objektif dan independen, berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada dalam suatu perubahan, utamanya dalam bidang sumber daya manusia. Fungsi yang ketiga yaitu financial audit. Yang dimaksud dengan financial audit yaitu mempunyai orientasi pengujian atau penilaian secara objektif dan independen atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan. Audit sumber daya manusia itu berperan sangat penting, sehingga di sini pentingnya audit sumber daya manusia yaitu yang pertama, apabila manajer mengabaikan kebijakan sumber daya manusia atau melanggar peraturan hubungan karyawan, audit akan mengungkapkan kesalahan-kesalahan sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Ketaatan terhadap hukum sangat penting. Di sini digunakan untuk meningkatkan citra Departemen Sumber Daya Manusia dan kontribusinya terhadap suatu perusahaan. Apabila kebutuhan karyawan itu tidak terpenuhi, maka frekuensi perputaran karyawan
Ketidakhadiran dan aktivitas serikat pekerja kemungkinan dapat terjadi. Tim audit mengumpulkan informasi mengenai gaji, tunjangan, praktek kepenyediaan, bantuan perencanaan karir, dan umpan balik yang diterima karyawan mengenai kinerjanya. Lingkup audit sumber daya manusia, yaitu yang pertama, ketaatan menilai alignment dan konsistensi kebijakan, serta prosedur sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu mengevaluasi keefektivitas dan efisiensi setiap fungsi sumber daya manusia, serta mengatur biaya dan kinerja setiap program dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu menganalisis tingkatan kepuasan penggunaan pelayanan fungsi sumber daya manusia melalui pelaksanaan survei sikap karyawan. Yang keempat yaitu mengevaluasi penerapan berbagai kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia oleh para manajer lini. Sedangkan yang kelima yaitu menentukan ketaatan terhadap peraturan dan regulasi. Di sini yaitu mengendalikan perilaku dengan aturan yang berlaku. Audit sumber daya manusia di dalamnya ada suatu proses, sehingga di sini proses audit sumber daya manusia meliputi yaitu yang pertama harus mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia, serta menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dan mendapatkan dukungan manajemen puncak. Yang kedua yaitu memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit, serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam suatu organisasi. Sedangkan keempat yaitu menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. Sedangkan yang kelima yaitu membahas laporan dengan para manajer pengoperasionan terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Yang keenam yaitu memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Kerangka kerja audit sumber daya manusia. Kerangka kerja audit sumber daya manusia ini menghubungkan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan hasil rekomendasi dari hasil audit, perusahaan dapat melakukan perubahan dan mengevaluasi perubahan-perubahan dari hasil audit sumber daya manusia. Sedangkan tujuan audit sumber daya manusia ini yaitu yang pertama digunakan atau tujuannya untuk menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia itu telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi. Yang ketiga itu memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di suatu perusahaan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Sedangkan yang kelima yaitu merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Dalam perusahaan melakukan audit sumber daya manusia ini terdapat berbagai manfaat, sehingga manfaat
dari audit sumber daya manusia di sini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Sedangkan yang ketiga yaitu mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat yaitu tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, menstimulasi keragaman kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Yang keenam yaitu untuk mengkritisi masalah-masalah sumber daya manusia yang sangat kritis. Yang ketujuh yaitu ketaatan yang tepat waktu terhadap ketentuan-ketentuan ilegal. Kedelapan, manfaatnya yaitu mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang efektif. Kesembilan, manfaatnya yaitu meningkatkan penerimaan terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan sumber daya manusia. Sedangkan manfaat yang ke-10 yaitu mewajibkan suatu telaah yang cermat atas sistem informasi sumber daya manusia. Adapun kegunaan audit sumber daya manusia di sini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi sumbangan-sumbangan bagian kepegawaian kepada organisasi. Yang kedua, meningkatkan kesan profesional kepada bagian kepegawaian. Yang ketiga itu mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara para karyawan bagian kepegawaian. Yang keempat yaitu menstimulasi keseragaman kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek kepegawaian. Sedangkan yang kelima yaitu memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab bagian kepegawaian. Yang keenam yaitu menemukan masalah-masalah kepegawaian yang kritis. Ketujuh, menyelesaikan keluhan-keluhan lama dengan aturan legal atau aturan hukum yang resmi. Yang kesembilan yaitu meningkatkan kesediaan untuk menerima perubahan-perubahan yang diperlukan dalam bagian kepegawaian. Sedangkan yang terakhir yang ke-10 itu memberikan tinjauan terhadap sistem informasi bagian kepegawaian. Audit sumber daya manusia di sini ada 3 pendekatan. Sehingga pendekatan audit sumber daya manusia yang pertama yaitu menentukan ketaatan kepada peraturan dan hukum yang berlaku. Pendekatan terhadap ketaatan kepada peraturan dan hukum yang berlaku di sini yaitu audit sumber daya manusia menekankan pada penilaian bagaimana suatu perusahaan itu menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di suatu perusahaan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas atau belum. Sehingga apabila belum sesuai dengan aturan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat dilakukan audit sehingga aturan dan hukum tersebut sudah sesuai atau sudah sama dengan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk peraturan dan hukum masalah ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Di sini yaitu keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia dimulai dari tujuan para karyawan sampai dengan tujuan berbagai program yang telah ditentukan. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi itu berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, pendekatan mengukur kinerja program. Maksudnya di sini yaitu menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan, strategi, dan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan di sini audit sumber daya manusia terdapat 5 langkah atau tahapan dalam melaksanakan audit sumber daya manusia. Yaitu yang pertama atau tahapan langkah atau tahap
langkah atau tahapan yang pertama yaitu audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia. Yang ketiga, audit lanjutan. Yang keempat, pelaporan. Dan yang kelima, tindak lanjut. Kita bahas langkah-langkah atau tahap audit sumber daya manusia yang pertama, yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan di sini maksudnya yaitu auditor akan menekankan kegiatan auditnya pada saat pencarian informasi tentang latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang akan diaudit. Informasi yang diperoleh ini nantinya digunakan oleh auditor untuk mengidentifikasi tujuan sementara audit, pengembangan kriteria, penyebab, dan akibat dalam proses audit sumber daya manusia. Kriteria di sini yaitu merupakan pedoman atau dasar bagi auditor dalam melakukan penilaian terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia. Kriteria dalam audit sumber daya manusia di sini terdiri dari rencana sumber daya manusia, berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia, tujuan setiap program sumber daya manusia, standar operasional prosedur atau SOP organisasi tersebut, rencana pelatihan dan pengembangan pegawai, standar evaluasi yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut, peraturan pemerintah, dan kriteria lain yang mungkin diterapkan dalam suatu perusahaan tersebut. Tahap kedua atau masih audit pendahuluan di sini yaitu untuk kriteria yang lain di sini yaitu untuk penyebab kenapa audit pendahuluan dilakukan yaitu bersifat atau terbagi menjadi dua sifat, yaitu yang pertama bersifat positif dan yang kedua itu bersifat negatif. Yang dimaksud dari penyebab bersifat bersifat positif di mana program-program yang dilaksanakan tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan yang bersifat negatif apabila program tersebut gagal untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila kriteria dibandingkan dengan penyebab, maka muncul istilah akibat, yang mana merupakan sesuatu yang harus ditanggung organisasi karena adanya perbedaan tersebut. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan organisasi, sedangkan akibat dari penyebab negatif akan bersifat merugikan organisasi tersebut. Tahapan yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia. Di sini seorang auditor harus memperhatikan tahapan-tahapan atau dalam review pengujian pengendalian ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program, kualifikasi dari sumber daya manusia yang terlibat. Yang ketiga, adanya anggaran program tersebut. Yang keempat, pedoman atau metode kerja. Yang keenam, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Sedangkan yang keenam yaitu review tentang standar kinerja program tersebut. Untuk audit lanjutan, pelaporan audit sumber daya manusia, dan tindak lanjut dari pelaporan audit sumber daya manusia di sini yaitu dalam tahap audit lanjutan, pelaporan dan tindak lanjut sama halnya dengan proses audit pada umumnya, di mana pada audit lanjutan, auditor akan mengembangkan temuan-temuannya. Sedangkan untuk pelaporan audit disajikan dengan bahasa yang jelas menyangkut hasil dari audit tersebut. Sedangkan
untuk tindak lanjut yang berhubungan dengan rekomendasi dari audit sebagai akibat dia melakukan audit sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, sehingga akan memberikan rekomendasi. Auditor akan memberikan rekomendasi terhadap audit sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Audit atas perolehan sumber daya manusia. Di sini audit atas perolehan sumber daya manusia ada 3. Ada 3 audit atas perolehan sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia di sini yaitu merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola oleh suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategis suatu perusahaan untuk memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang digunakan mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang tepat pada saat diperlukan. Yang kedua yaitu rekrutmen. Upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam melaksanakan rekrutmen meliputi yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu berupaya mendapatkan informasi perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dengan karyawan. Yang kelima, mendapatkan calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan metode rekrutmennya. Sedangkan yang ketujuh yaitu melakukan tindak lanjut terhadap karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang telah dilakukan. Audit atas perolehan sumber daya manusia yang ketiga yaitu seleksi dan penempatan. Yang dimaksud dengan seleksi di sini yaitu proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menempati posisi jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan yang dimaksud dengan penempatan di sini yaitu berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan mempunyai tujuan, yaitu menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat, digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan, dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Itu yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan di sini memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atau tanggung jawabnya. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan karyawan di sini yaitu lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia yang di masa yang akan datang. Di sini perbedaan pelatihan dan pengembangan, bahwasanya kalau pelatihan itu menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan
karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan pengembangan lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang kedua itu perencanaan dan pengembangan karir. Yang dimaksud dengan karir di sini yaitu seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama hidupnya. Pengembangan karir karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan dalam memegang tugas, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Perencanaan dan pengembangan karir karyawan di sini ada 3 kepentingan pokok, sehingga perencanaan dan pengembangan karir itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yaitu yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia. Sehingga di sini maksudnya antara perencanaan karir dan pengembangan karir itu harus integrasi, berhubungan langsung dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang ketiga yaitu bisa berjalan efektif disesuaikan dengan kebutuhan karyawannya. Materi selanjutnya yaitu tentang audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Di sini yaitu pertama penilaian tentang kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya digunakan untuk menghubungkan kinerja karyawan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan untuk tugas dan tanggung jawab. Hasil dari penelitian kinerja karyawan di sini dapat mencerminkan sebagian kinerja perusahaan. Di sini bahwasanya kinerja karyawan juga merupakan kinerja perusahaan. Apabila kinerja perusahaan baik, maka dapat mencerminkan kinerja perusahaan itu juga baik. Mungkin dengan kinerja karyawan baik, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan atau laba dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, apabila kinerja karyawan di sini buruk atau jelek atau menurun, maka itu di sini akan mencerminkan kinerja perusahaan juga jelek atau buruk, dapat berakibat perusahaan itu akan menanggung kerugian karena tidak bisa mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Audit selanjutnya yaitu kompensasi dan balas budi. Yang dimaksud dengan kompensasi di sini yaitu sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Di sini itu kontribusi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individu atas jasanya, atas keahliannya, atau pekerja dan kesetiaan kepada perusahaan. Audit selanjutnya itu keselamatan dan kesehatan kerja. Mengacu pada kondisi fisiologis atau fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja disediakan perusahaan. Program keselamatan dan kesehatan kerja secara signifikan dapat mencegah berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau bahkan meninggal dunia karena pengelolaan keselamatan kerja yang kurang baik. Audit selanjutnya itu audit tentang kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda sesuai dengan sistem yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya itu tentang audit atas pengurangan sumber daya manusia. Kebijakan untuk restrukturisasi atau penataan ulang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan itu sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya
bisa dilaksanakan oleh jabatan yang sangat dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karyawan, terutama yang merasa prestasinya tidak istimewa, tidak memiliki keterampilan yang menonjol dibandingkan dengan karyawan lainnya, dan berbagai kekurangan lainnya akan kehilangan posisi atau pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja dapat berupa pemutusan hubungan kerja. Lanjutnya materi tentang laporan audit. Di sini ada 3 laporan audit, yaitu yang pertama laporan audit untuk manajer lini. Laporan ini digunakan untuk manajer lini meringkas tugas, tujuan, dan tanggung jawab sumber daya manusia seperti pewawancara pelamar, pelatihan karyawan, pengevaluasian kinerja, pemotivasian karyawan, dan pemuasan kebutuhan-kebutuhan karyawan. Laporan audit yang kedua yaitu laporan untuk spesialis sumber daya manusia. Spesialis yang menangani kepegawaian, pelatihan, kompensasi, dan aktivitas personalia lainnya yang memerlukan umpan balik. Laporan audit yang ketiga yaitu laporan untuk manajer sumber daya manusia. Laporan untuk manajer sumber daya manusia di sini berisi semua informasi yang diberikan kepada manajer lini dan spesialis di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Laporan untuk manajer sumber daya manusia. Yang pertama itu sikap manajer operasi dan karyawan mengenai servis Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, telaah tujuan departemen dan organisasinya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, permasalahan sumber daya manusia dan implikasinya. Sedangkan yang keempat yaitu rekomendasi untuk membutuhkan perubahan dapat dinyatakan dalam prioritas yang dilihat oleh tim audit. Dalam menyusun laporan audit sumber daya manusia di sini ada format. Salah satunya format untuk laporan audit sumber daya manusia yaitu yang pertama yaitu judul. Judul di sini maksudnya judul untuk laporan audit sumber daya. Contoh, laporan audit sumber daya manusia pada perusahaan XXX pada tahun 2021. Itu judul laporan audit sumber daya manusia. Yang kedua itu daftar isi. Daftar isi adalah daftar isi yang masuk dalam format laporan audit sumber daya manusia. Yang ketiga berisi ringkasan dan kesimpulan atau abstrak. Di sini menjelaskan ringkasan kesimpulan dari laporan audit itu apa. Yang keempat, masalah-masalah pokok. Masalah-masalah pokok apa dalam laporan audit sumber daya manusia ini. Sedangkan yang kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dari hasil laporan audit sumber daya manusia. Yang keenam adalah tubuh. Tubuh di sini mengenai tentang data, fakta, pandangan, dan alasan. Alasan apa atau fakta pandangan apa untuk audit sumber daya manusia. Yang ketujuh, sumber data. Sumber data itu seperti apa. Dan kedelapan, lampiran-lampiran lain yang dianggap penting. Terakhir yaitu tentang rekomendasi hasil audit. Rekomendasi hasil audit memuat temuan atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Temuan-temuan tersebut bersifat negatif. Biasanya dibuat dalam bentuk KDT atau kertas data temuan oleh auditor untuk dijadikan laporan kepada institusi auditor. Kertas data temuan setelah audit selesai perlu ada tanggapan dari perusahaan yang diaudit. Di sini dari auditor ada temuan
temuan ini perlu perusahaan yang diaudit memberikan tanggapan, sehingga penyimpangan ini yang ditemukan dapat dijelaskan kenapa terjadi penyimpangan. Ini penyebabnya apa, atau upaya dari perusahaan untuk menyelesaikan penyimpangan itu apa, yaitu di masa yang akan datang seperti apa, agar penyimpangan itu tidak akan terulang lagi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-13 ini. Untuk tugas mahasiswa dalam materi Human Resource Audit atau audit sumber daya manusia ini, bahwasanya mahasiswa diberikan tugas untuk membuat laporan audit sumber daya manusia. Laporan audit sumber daya manusia ini formatnya seperti ini, yaitu yang pertama memuat tentang judul, daftar isi, ringkasan dan kesimpulan, masalah-masalah pokoknya itu apa, kesimpulan dan hasil dari audit sumber daya manusia, tubuh, itu data, fakta, dan alasan, ke-7 yaitu sumber data, dan ke-8 lampiran-lampiran lain yang dianggap penting. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan pada hari ini, saya selalu menekankan akan pesan ibu, yaitu kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan kegiatan 4M, yaitu yang pertama, memakai masker pada waktu di luar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun air yang mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Sehingga apabila kita dapat melakukan protokol kesehatan sesuai dengan pesan ibu, yaitu 4M, maka kita dapat menekan penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali secara normal, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan secara tatap muka di kampus Universitas Muria Kudus. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.